Dalam rangka peringatan hari lahir Harlah ke-100 tahun Masehi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo menggelar sejumlah rangkaian acara yang dimulai pada Jumat malam 30 Januari 2026. PCNU Kabupaten Tebo menggelar Lailatul Ijma' dan silaturahmi kader penggerak NU di Masjid IAMP Kiai Zaharuddin Utsman. Silaturahmi kader penggerak NU di Masjid IAMP Kiai Zaharuddin Utsman, PCNU Kabupaten Tebo mengundang pemateri seperti Sekda Tebo Dr. Cindy SHMH dengan materi yang disampaikan peran pemerintah Kabupaten Tebo dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan, serta dari instruktur wilayah Provinsi Jambi, Kiai Haji Muhammad Hizbullah Maksum dengan mengajak lebih dalam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Sekda Tebo Dr. Cindy mengatakan Pemkab Tebo memandang Ormas NU merupakan mitra strategis dalam membangun peradaban, karena anggotanya bukan hanya di tingkat kabupaten, melainkan hingga ke desa dan dusun. Kemudian daerah kita sekarang kondisinya damai, enak, yang adil, tentrem, itu salah satunya adalah peran dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, pemerintah Kabupaten Tebo memandang NU sebagai mitra strategis dalam melawan umat, diatur umat dan membangun peradaban, jadi membangun kemajuan. Ya, mitra NU itu sangat strategis karena Bapak Ibu tahu bahwa NU ya di Kabupaten Tebo ini di berbagai kecamatan, 12 kecamatan itu dinamikanya kemudian memang mendominasi, ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang saat ini juga berlangsung. Dan ini merupakan salah satu pengaturan yang ketika dari kegiatan di lapangan itu akan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada seperti itu dan meningkatkan potensi kader-kader yang lain. Dikatakan Sekda, Pemkab Tebo siap bersinergi dengan NU, di antaranya NU sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keumatan, kolaborasi dalam bidang pendidikan, dakwah, pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat, penguatan modernisasi, beragama dan pengamalan nilai-nilai rahmatan lil alamin, dan terakhir sinergi program pembangunan daerah dengan gerakan keutamaan NU di tingkat cabang hingga ranting. Sementara itu, instruktur wilayah Provinsi Jambi Kiai Haji Muhammad Hizbullah Maksum memuji ada 287 kader penggerak NU yang mengikuti Lailatul Ijma'. Silaturahmi kader penggerak NU di Masjid IAMP Kiai Haji Zaharuddin Utsman karena jumlah cukup signifikan serta banyak tantangan yang akan dihadapi kader NU ke depannya. Saat ini didikan NU sebelumnya dan kader penggerak tidak perlu diragukan lagi. Namun kedepannya kader yang baru menjadi tanggung jawab kader penggerak yang sudah dibaiat. Irahkan terus. Sekarang kita generasi penikmat. Kita generasi penikmat, kalau hanya menikmati saja, betul. Panjenengan yang hari ini duduk di sini, bahkan beliau, insya Allah NU-nya tidak diragukan. Karena hari ini kita didikan yang kemarin. Tapi nanti generasi setelah kita apakah masih seperti kita? Ini semuanya ada di tangan Bapak Ibu semuanya yang sudah dibaiat menjadi penggerak Nahdlatul penggerak Nahdlatul Ulama. Selain dihadiri kader penggerak NU Lailatul Ijma', silaturahmi kader penggerak NU juga dihadiri Ketua Tanfiziyah PCNU Kabupaten Tebo, Dr. Andes Lukman Hakim MPDI, Sekretaris PCNU Kabupaten Tebo Sukron Amin MSI, Surya Kiai Haji Muhajir Ali dan Khatib PCNU Kabupaten Tebo Kiai Haji Basri SAG.
Khatib Suriah PCNU Kabupaten Tebo, Kiai Haji Basri SAG mengatakan, usai Lailatul Ijtima, silaturahmi kader penggerak NU, PCNU juga mengagendakan kader penggerak NU, sholat sunnah dan istighosah, mujahad, sholat subuh berjamaah, lalu kirap kader penggerak NU dari Masjid IAMP Kiai Zaiharudin menuju perkantoran Bupati Tebo. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tebo mengenang perjuangan para masyayikh yang telah memperjuangkan Nahdlatul Ulama dari tahun 1926 yang lalu. Kami 2 hari ini menggelar kegiatan yang terangkai. Pertama, kita awali dari tanggal 30, kami laksanakan Lailatul Ijtima yang di sana juga memuat silaturahmi kader Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Tebo. Selanjutnya kita lakukan beberapa ritual dalam Lailatul Ijtima itu, diawali dari sholat maghrib berjamaah, setelah itu tahlil akbar yang kita khususkan bagi para pendiri, bagi para perintis dan para muharrik atau pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Selanjutnya kita rangkai dengan paparan dari pemerintah daerah, terus diskusi kelompok, lalu kita lanjutkan dengan istighosah kubro, dan ada prosesi yang memang itu menjadi rahasia kader, yaitu wali kutuban. Kita lanjutkan per hari ini setelah sholat subuh berjamaah, kita melakukan kirap dari tempat acara menuju komplek perkantoran Bupati. Mengapa ini kami pilih? Karena ini adalah simbol kebanggaan kami warga Kabupaten Tebo atau bumi Serengkudayung Kabupaten Tebo. Dalam acara puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Masehi atau 1 abad PCNU Kabupaten Tebo mengusung tema Mengawal Indonesia Merdeka menuju Peradaban Mulia. Kegiatan ini dipusatkan di lapangan X MTQ Kabupaten Tebo pada Sabtu 31 Januari 2026 dengan menggelar apel akbar dan upacara bendera yang diikuti ribuan nadiyin se-Kabupaten Tebo. Meskipun cuaca awalnya hujan, namun tidak mengurangi antusias seluruh kader NU. Terlihat jelas support pemerintah terhadap organisasi Islam NU ini. Pasalnya Bupati Agus Rubianto, Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi, Sekda Tebo, Ketua DPRD Tebo Halis Mustiko, Wakasatu DPRD Tebo Ihsanuddin turut hadir dalam acara puncak ini. Bahkan Bupati Agus Rubianto bertindak sebagai pembina apel akbar. Dalam apel akbar ini, Ketua Tanzifiyah PCNU Kabupaten Tebo, Dr. Andes Lukman Hakim MPDI, membacakan ikrar kebangsaan yang diikuti oleh peserta apel akbar. Kabupaten Tebo tahun 2026. Ikuti kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu. Setia dan taat kepada negara. Kesatuan Republik Indonesia. Dua. Setia dan taat kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan menjunjung tinggi
Bhinneka Tunggal Ika. 3. Siap menjalankan dan mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 4. Negaraku negara Indonesia. Bahasaku bahasa Indonesia. Bangsaku bangsa Indonesia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Usai apel akbar dalam amanatnya, Bupati Tebo Agus Rubianto menyampaikan peran NU dalam kemerdekaan Republik Indonesia. 1926 di kota Surabaya, 100 tahun yang lalu, para ulama tradisionalis yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi keagamaan yang lahir dari semangat kebangkitan ulama yang berkembang dari pergerakan awal dalam kelompok diskusi seperti Tasawwur Akbar, Nahdlatul Watan, dan Nahdlatul Tuzad yang berjuang dalam upaya mempertahankan pesantren. Hal ini sebagai respon terhadap tantangan modernisasi, kolonialisme, dan tetap menjaga ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum kemerdekaan, keluarga besar NU ikut aktif membangun wawasan kebangsaan, seraya membangun kehidupan bangsa yang religius. Pada masa kemerdekaan, keluarga besar Nahdlatul Ulama ikut terlibat dalam membangun konsensus dasar kebangsaan dan kerangka bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi NU dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Bagi Nahdlatul Ulama yang ke-100, dengan doa dan harapan, semoga ke depan organisasi yang kita cintai ini makin maju dan makin meningkat kontribusinya bagi umat, bagi bangsa dan negara. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada NU atas segala partisipasinya dalam menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tebo. Hadirin para undangan yang berbahagia. Usai apel akbar, Khatib Suriah PCNU Kabupaten Tebo, Kiai Haji Basri SAG, menunjukkan kekompakan dan kesolidan NU. Saat dirinya berkata, "Siapa kita?" Seluruh kader langsung berkumpul di depan mimbar, bahkan yel-yel juga diteriakan dengan keras yang menandakan mereka NU sejati. Ini kader penggerak Nahdlatul Ulama. Siap semua? Kader penggerak NU tepuk tangan. Mari kita lakukan kader penggerak NU bersama-sama kita lakukan. Kader penggerak NU tepuk tangan. Kader penggerak NU bersama-sama kita lakukan. Kader penggerak NU tepuk paham. Kader penggerak NU tepuk paham. Mari kita lakukan kader penggerak NU bersama-sama kita tepuk paham. Kader penggerak NU kita budi. Kader penggerak berubah. Kader penggerak NU semuanya. Usai apel akbar, seluruh Nahdiyin melakukan kirap apel akbar ke lokasi pengajian di Aula Kantor Bupati Tebo.
Setelah selesai apel akbar 100 tahun ini ataupun 1 abad NU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Tebo menggelar pengajian umum di Aula Bupati Perkantoran Bupati Tebo dengan menghadirkan pengasuh Pondok Pesantren Giri Agung, Kiai Haji Muhammad Ali Mas'ud. Dalam pengajian umum ini, Bupati Agus Rubianto, Wabub Tebo Nazar Effendi, dan unsur Forkopimda lainnya mengikuti rangkaian acara puncak 1 abad NU hingga akhir. Sebelum memulai acara, pembawa acara mengajak menyanyikan Indonesia Raya. Setelah itu, ya lalu waton, suasana merinding saat seluruh naidin dan tamu undangan menyajikan lagu wajib Nahdlatul Ulama ini, ditambah semangat yang berapi-api. Dalam sambutannya, Ketua Khatib Suriah PCNU Kabupaten Tebo, Kiai Haji Basri SAG, menjelaskan landasan kegiatan ini dilaksanakan karena ada keputusan dari beberapa tahun lalu. Nomor 8 tahun 2024 yang mengamankan agar pengurus cabang Nahdlatul Ulama menggelar acara peringatan 1 abad Masehi dengan cara apel akbar dan pengajian akbar. Yang kedua, keputusan rapat gabungan PCNU Kabupaten Tebo antara Suriah dan Tanzania nomor 4 yang juga mengamankan untuk menggelar ini. Yang ketiga, keputusan pleno pengurus cabang Nahdlatul Ulama nomor 3 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Anwar mengeluarkan keputusan Suriah dan rapat gabungan Suriah dan Tanzania. Selanjutnya, rencana kegiatan. Alhamdulillah mengobati rencana kegiatan yang kita agendakan berjalan semua dengan baik. Kalau ini nanti sukses selesai, berarti seluruh rangkaian yang diamanahkan itu berjalan dengan sempurna. Tepuk tangan bagi. Sementara itu, sebelum menyampaikan tausiah, penceramah Kiai Haji Muhammad Ali Mas'ud mendoakan Bupati Tebo Agus Rubianto yang masih sendiri agar segera dipertemukan jodohnya, serta almarhumah mendiang istri diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sontak diaminkan oleh nadiyin dan tamu undangan. Kemudian dari dunia sampai akhirat. Kalau memang pernah keluarga istrinya meninggal dunia bagaimana? Masya Allah, warhamha, wa'afi wa'afana wa'atawqir kuburha. Kita doakan istri beliau sudah kembali ke rahmat Allah. Allah menjadikannya liman asal sayyidal mursalin wa fi jannatin na'imil muqim. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau Pak Bupati ini lagi pahala untuk almarhumah, subhanallah, khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya untuk almarhumah apalagi Bapak ini Bapak Agus nikah lagi, lebih baik dunia seisinya kalau nggak pernah mati di sini. Lanjutnya, berkah dan karomah itu memang tidak nampak, namun bisa dirasakan. Untuk pengurus NU dituntut sebagai muslihin, orang yang bisa memperbaiki. Masalahnya Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara, utamanya di Kabupaten Tebo. Karena Nahdlatul Ulama itu bawa berkah, bawa karomah. Pak Bu, memang berkah karomah itu gak kayak motor, tapi bisa dirasakan. Subhanallah. Oleh karena itu, kita tidak dituntut sebagai orang yang baik, tidak dituntut sebagai orang yang solihin, Pak, betul. Tapi terutama sebagai pengurus dituntut menjadi muslimin, jadi orang yang muslim, orang yang bisa memperbaiki apa yang ada dalam amanah kita. Bangsa dalam orang.
dengan muslim. Sementara itu di ruang aula Bupati Tebo, pengajian umum berlangsung dengan khidmat. Sedangkan di luar aula, pedagang mendapatkan berkah dari acara 100 tahun Masehi NU atau 1 abad. Banyak pedagang yang mendapatkan rezeki, bahkan dagangannya sampai habis. Siapa